Lahir pada tanggal 21 April 1926 di sebuah rumah di Bruton Street, Mayfair, London, Elizabeth Alessandra Mary Windsor tidak pernah dilahirkan dengan ekspektasi langsung untuk menjadi seorang penguasa monarki. Sebagai anak pertama dari Pangeran Albert, Adipati York, yang kemudian menjadi Raja George VI, dan Elizabeth Boweslion, ia berada di posisi ketiga dalam garis suksesi tahta Britania Raya, di belakang pamannya, Pangeran Edward, dan ayahnya sendiri. Di masa kecilnya yang hangat dan penuh kasih sayang, yang akrab disapa Lilibet oleh keluarga terdekatnya, Elizabeth tumbuh dalam lingkungan yang relatif tenang dan terhindar dari sorotan publik yang tajam. Ia dan adiknya, Putri Margaret, dididik di rumah di bawah pengawasan ketat ibu mereka dan pengasuh Marian Crawford. Pendidikan mereka berfokus pada sejarah, bahasa, sastra, dan musik. Elizabeth kecil dikenal sebagai anak yang sangat tertib, bertanggung jawab, dan memiliki kecintaan yang mendalam terhadap hewan, terutama kuda dan anjing ras corgi yang kelak menjadi simbol ikonik sepanjang hidupnya. Namun, takdir mengubah segalanya pada tahun 1936. Ketika kakeknya, Raja George V, wafat, pamannya naik tahta sebagai Raja Edward VIII. Kehidupan damai Elizabeth hancur seketika ketika Raja Edward VIII memutuskan untuk turun tahta demi menikahi Wallis Simpson, seorang janda 2 kali asal Amerika Serikat. Krisis konstitusional ini memaksa ayah Elizabeth, seorang pria pemalu yang menderita gagap bicara, untuk naik tahta sebagai Raja George VI. Dalam semalam, Elizabeth yang baru berusia 10 tahun berubah menjadi pewaris tahta sementara, heir presumptive. Kehidupan masa kecilnya yang privat berakhir, digantikan dengan persiapan intensif untuk peran masa depan yang luar biasa berat. Ia mulai mempelajari sejarah konstitusional dengan Henry Marten, wakil rektor Eton College, dan mulai memahami beban mahkota yang suatu hari nanti akan diletakkan di atas kepalanya. Ketika Perang Dunia Kedua pecah pada tahun 1939, Inggris menghadapi ancaman eksistensial dari Nazi Jerman. Meskipun ada saran agar kedua putri diungsikan ke Kanada demi keselamatan mereka, Ibu Suri dengan tegas menolak, menyatakan bahwa anak-anak tidak akan pergi tanpa dia tidak akan pergi tanpa Raja, dan Raja tidak akan pernah pergi. Elizabeth dan Margaret menghabiskan masa perang di Istana Windsor. Disinilah, pada usia 14 tahun, Elizabeth melakukan siaran radio pertamanya yang terkenal dalam program Children's Hour BBC, menyampaikan pesan solidaritas dan harapan kepada anak-anak yang diungsikan dari kota-kota besar. Semangat pengabdiannya semakin menguat seiring bertambahnya usia. Pada tahun 1945, ia berhasil meyakinkan ayahnya untuk mengizinkannya bergabung dengan Auxiliary Territorial Service, ATS, sayap perempuan dari Angkatan Darat Britania Raya, menggunakan nama pendaftaran nomor 230.873 subaltern. Kehormatan Elizabeth Windsor, ia dilatih sebagai pengemudi dan mekanik truk militer. Foto-foto sang putri muda dengan tangan berlumuran oli memperbaiki mesin kendaraan tempur menjadi simbol kuat perlawanan dan persatuan bangsa Inggris, menegaskan bahwa keluarga kerajaan ikut menderita dan berjuang bersama rakyatnya. Masa pasca perang membawa warna baru dalam kehidupan pribadinya. Elizabeth telah jatuh cinta pada Pangeran Philip dari Yunani dan Denmark sejak mereka bertemu ketika ia baru berusia 13 tahun. Meskipun sempat ada keraguan di kalangan istana mengenai latar belakang Philip yang miskin dan berwarga negara asing, cinta sejati mereka tidak dapat dibendung. Mereka menikah pada tanggal 20 November 1947 di Westminster Abbey dalam sebuah upacara yang membawa secercah kegembiraan di tengah Inggris yang
masih menerapkan sistem jatah makanan dan kehancuran pasca perang. Pasangan muda ini segera dikaruniai anak, Pangeran Charles pada tahun 1948 dan Putri Anne pada tahun 1950. Elizabeth menikmati masa-masa singkat sebagai istri seorang perwira angkatan laut di Malta, menjalani kehidupan yang relatif normal. Namun, kebahagiaan itu terputus dengan cepat. Kesehatan Raja George VI memburuk secara drastis akibat kanker paru-paru dan tekanan perang. Pada awal tahun 1952, Elizabeth dan Philip mewakili raja dalam tur ke persemakmuran. Saat berada di pondok terpencil Tretops di Kenya, berita duka itu tiba. Pada tanggal 6 Februari 1952, Raja George VI wafat dalam tidurnya. Dalam sekejap, di tengah hutan Afrika, seorang putri muda berusia 25 tahun turun dari pohon sebagai seorang ratu, memikul beban imperium yang sedang berubah. Penobatan Ratu Elizabeth II pada tanggal 2 Juni 1953 di Westminster Abbey adalah sebuah peristiwa monumental yang menandai dimulainya era baru, yang sering disebut sebagai era Elizabethan baru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, atas desakan Pangeran Philip, upacara sakral penobatan disiarkan secara langsung di televisi ke seluruh dunia. Keputusan ini sempat ditentang oleh para politisi kolot dan pihak gereja, yang menganggapnya menodai kesucian acara, namun jutaan orang di seluruh Britania dan dunia menyaksikan prosesi tersebut. Peristiwa ini tidak hanya memodernisasi citra monarki tetapi juga menyatukan sebuah bangsa yang masih memulihkan diri dari luka perang. Dengan mahkota St. Edward di kepalanya, Elizabeth bersumpah untuk memimpin rakyatnya dengan keadilan, hukum, dan belas kasihan, sebuah janji yang ia pegang teguh selama 7 dekade berikutnya. Tantangan terbesar di awal pemerintahannya adalah transformasi radikal dari Imperium Britania yang luas menjadi persemakmuran bangsa-bangsa, Commonwealth. Proses dekolonisasi sedang berlangsung cepat. Negara-negara jajahan di Asia dan Afrika satu demi satu menuntut dan memperoleh kemerdekaan mereka. Alih-alih meratapi hilangnya kekuasaan kekaisaran, Ratu Elizabeth II merangkul perubahan ini dengan visi yang luar biasa. Ia melihat persemakmuran sebagai sebuah keluarga sukarela dari negara-negara yang setara, disatukan oleh nilai-nilai bersama dan kerjasama. Ratu memulai tur dunia yang melelahkan. Selama 6 bulan pada tahun 1953 hingga 1954, mengunjungi Australia, Selandia Baru, dan berbagai negara lainnya, menjadi penguasa monarki Inggris pertama yang menginjakan kaki di negara-negara tersebut. Sepanjang hidupnya, persemakmuran menjadi prioritas utamanya, dan dedikasinya yang tak tergoyahkan berhasil menjaga kohesi organisasi tersebut, tumbuh dari hanya 8 anggota menjadi 56 negara yang mencakup sepertiga populasi dunia. Di ranah domestik, Ratu harus menavigasi perubahan sosial dan politik yang masif pada dekade 1960-an dan 1970-an. Inggris mengalami revolusi budaya, kebangkitan budaya pop, perubahan norma moral, dan tantangan ekonomi yang berat. Hubungan kerjasamanya dengan para perdana menteri, mulai dari tokoh legendaris Winston Churchill yang menjadi mentor politiknya, hingga Anthony Eden, Harold Macmillan, dan Harold Wilson, menunjukkan kemampuannya untuk tetap netral secara politik namun tetap menjadi penasihat yang bijaksana. Ratu memegang hak konstitusional untuk berkonsultasi, mendorong, dan memperingatkan. Setiap minggu, ia mengadakan audiensi rahasia dengan Perdana Menteri, sebuah tradisi yang menjadi pilar stabilitas politik Inggris. Di tengah gejolak pemogokan buruh dan krisis inflasi pada tahun 1970-an,
Keberadaan ratu memberikan rasa kontinuitas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pada tahun 1977, Ratu merayakan yubileum perak Silver Jubilee yang menandai 25 tahun tahtanya. Perayaan ini awalnya diprediksi akan berlangsung dingin karena situasi ekonomi negara yang sedang terpuruk, namun yang terjadi justru sebaliknya. Jutaan orang turun ke jalan, mengadakan pesta-pesta jalanan, menyalakan api unggun, dan mengibarkan bendera Union Jack dengan antusiasme yang luar biasa. Keberhasilan yubileum perak membuktikan bahwa meskipun lanskap sosial Inggris telah berubah melampaui apa yang bisa dibayangkan pada tahun 1953, rasa hormat, cinta, dan keterikatan emosional rakyat terhadap Ratu Elizabeth II tetap tidak tergoyahkan. Ia telah berhasil mengamankan posisi monarki sebagai simbol persatuan nasional di atas badai politik dan sosial yang bergejolak. Memasuki dekade 1980-an, tantangan yang dihadapi oleh Ratu Elizabeth II bergeser dari panggung geopolitik ke dalam dinding-dinding istananya sendiri. Kehidupan pribadi anak-anaknya mulai menjadi konsumsi publik yang tak terkendali oleh media massa yang semakin agresif. Pernikahan megah Pangeran Charles dengan Lady Diana Spencer pada tahun 1981 di Katedral St. Paul awalnya dipuja sebagai dongeng modern yang sempurna. Namun, di balik kemegahan tersebut, keretakan hubungan mereka segera menjadi rahasia umum. Era ini juga ditandai dengan hubungan kerjasama yang menarik namun terkadang tegang antara Ratu dan Margaret Thatcher, Perdana Menteri perempuan pertama Inggris. Meskipun keduanya memiliki dedikasi yang sama terhadap negara, perbedaan gaya memimpin dan pandangan mengenai sanksi terhadap rezim apartheid di Afrika Selatan seringkali menguji diplomasi Ratu di dalam persemakmuran. Tahun 1992 dicatat oleh Ratu sendiri sebagai Annus Horribilis, tahun yang mengerikan. Dalam pidatonya yang emosional di Guildhall, ia mengakui tahun tersebut dengan keterbukaan yang jarang terjadi. Pada tahun itu, pernikahan 3 dari 4 anaknya hancur. Pangeran Charles dan Diana mengumumkan perpisahan resmi mereka. Pangeran Andrew berpisah dari Sarah Ferguson, dan Putri Anne bercerai dari Mark Phillips. Seolah penderitaan emosional belum cukup, sebuah kebakaran hebat melanda Istana Windsor, menghancurkan ratusan kamar dan karya seni berharga. Kemarahan publik meledak ketika muncul usulan bahwa biaya restorasi istana akan ditanggung oleh wajib pajak. Menanggapi kritik tersebut dengan bijaksana, Ratu setuju untuk mulai membayar pajak penghasilan pribadi untuk pertama kalinya dalam sejarah monarki modern dan membuka Istana Buckingham untuk umum guna mendanai perbaikan Windsor, sebuah langkah reformasi yang krusial untuk mempertahankan legitimasi kerajaan. Krisis terbesar dalam masa pemerintahan Elizabeth II terjadi pada bulan Agustus 1997, ketika Putri Diana tewas dalam kecelakaan mobil tragis di Paris. Kematian mendadak putri rakyat memicu gelombang kesedihan massal yang belum pernah terjadi sebelumnya di Inggris. Keputusan Ratu untuk tetap berada di Kastil Balmoral di Skotlandia bersama cucu-cucunya, Pangeran William dan Pangeran Harry yang sedang berduka, disalahartikan oleh publik dan media sebagai sikap dingin dan tidak peduli. Tekanan publik meningkat tajam, menuntut monarki untuk menunjukkan emosi. Menyadari pergeseran suasana hati bangsanya, Ratu kembali ke London, berjalan di antara lautan bunga di luar Istana Buckingham dan melakukan siaran langsung televisi yang langka untuk memberikan penghormatan kepada Diana sebagai seorang ratu dan seorang nenek. Pidato ini berhasil meredakan ketegangan dan menyelamatkan monarki dari krisis reputasi terdalamnya. Tantangan pribadi berlanjut hingga awal milenium baru. Pada tahun 2002, tahun yubileum emas, Golden
Jubile yang menandai 50 tahun tahtanya, Ratu mengalami duka ganda yang sangat mendalam dalam waktu yang berdekatan. Adik perempuan satu-satunya, Putri Margaret, wafat pada bulan Februari, diikuti oleh ibu Suri yang tercinta pada bulan Maret dalam usia 101 tahun. Kehilangan dua pilar emosional dalam hidupnya dalam hitungan minggu merupakan pukulan yang sangat berat. Namun, dengan ketegaran yang menjadi ciri khasnya, Ratu menolak untuk larut dalam duka. Perayaan yubileum emas tahun itu tetap berjalan dan bertransformasi menjadi sebuah penegasan kembali atas dedikasi tanpa pamrihnya, membuktikan bahwa monarki mampu bertahan melintasi badai domestik dan tetap relevan di abad ke-21. Dua dekade terakhir dari masa pemerintahan Ratu Elizabeth II ditandai dengan transisi monarki menuju era digital yang serba cepat dan rekonsiliasi sejarah yang mendalam. Ratu membuktikan dirinya sebagai sosok yang adaptif, meluncurkan situs web resmi kerajaan, akun media sosial, hingga melakukan panggilan video selama pandemi global. Salah satu momen paling bersejarah dalam diplomasi internasionalnya terjadi pada tahun 2011, ketika ia melakukan kunjungan kenegaraan ke Republik Irlandia. Ini adalah kunjungan pertama oleh seorang penguasa monarki Inggris dalam 100 tahun, sebuah langkah simbolis yang sangat kuat yang membantu menyembuhkan luka konflik berdarah selama berabad-abad antara kedua negara. Pidatonya yang dibuka dengan bahasa Irlandia dan penghormatan yang ia berikan di Taman Peringatan Para Pejuang Kemerdekaan Irlandia dipuji secara global sebagai mahakarya rekonsiliasi. Keluarga kerajaan juga mengalami masa pembaruan dengan pernikahan Pangeran William dan Catherine Middleton pada tahun 2011, yang membawa gelombang optimisme baru bagi masa depan tahta. Pada tahun 2012, Ratu merayakan yubileum berlian Diamond Jubilee dan berpartisipasi dalam pembukaan Olimpiade London dengan sketsa komedi ikonik bersama aktor James Bond, Daniel Craig, menunjukkan selera humornya yang jenaka yang jarang diperlihatkan di depan umum. Namun, tahun-tahun berikutnya tidak luput dari badai baru. Keputusan Pangeran Harry dan Meghan Markle untuk mundur dari tugas kerajaan Brexit pada tahun 2020 serta skandal hukum yang melibatkan Pangeran Andrew kembali mengguncang stabilitas istana. Menghadapi krisis ini, Ratu bertindak tegas untuk melindungi institusi monarki, melepaskan gelar militer dan patronase kerajaan dari mereka yang tidak lagi menjalankan tugas resmi demi menjaga integritas mahkota. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 memaksa Ratu untuk mengisolasi diri di Istana Windsor. Di tengah ketakutan global, ia menyampaikan pidato televisi khusus yang sangat menyentuh, menggemakan semangat Perang Dunia Kedua dengan kalimat penutup yang terkenal, "We will meet again." Kita akan bertemu lagi. Namun, pukulan terberat dalam hidup pribadinya tiba pada tanggal 9 April 2021. Ketika Pangeran Philip, Adipati Edinburgh, suami tercintanya selama 73 tahun yang ia sebut sebagai kekuatan dan pemandu saya, wafat pada usia 99 tahun. Gambar Ratu yang duduk sendirian di bangku kapel St. George selama pemakaman suaminya, karena pembatasan protokol kesehatan pandemi, menjadi salah satu gambar paling memilukan dan paling dihormati dalam sejarah modern, memperlihatkan kepatuhan mutlaknya pada hukum yang berlaku bagi rakyatnya. Pada tahun 2022, Elizabeth II menjadi penguasa monarki Inggris pertama yang merayakan yubileum Platinum Jubilee, menandai 70 tahun pengabdian yang luar biasa di atas tahta. Meskipun kesehatannya yang semakin menurun membatasi penampilan publiknya, ia tetap muncul di balkon istana Buckingham dengan senyuman khasnya disambut oleh sorak-sorai jutaan rakyatnya. Tugas publik terakhirnya
Dilakukan pada tanggal 6 September 2022, ketika dengan tubuh yang tampak rapuh namun tetap tersenyum, ia menunjuk Liz Truss sebagai Perdana Menteri ke-15 dalam masa pemerintahannya. 2 hari kemudian, pada tanggal 8 September 2022, Ratu Elizabeth II wafat dengan tenang di Kastil Balmoral, Skotlandia, pada usia 96 tahun. Kepergiannya menandai berakhirnya sebuah era. Warisan yang ditinggalkannya adalah sebuah keteladanan tentang tugas, kesetiaan, stabilitas yang tak tergoyahkan, dan dedikasi seumur hidup yang telah mengubah sebuah monarki kuno menjadi institusi modern yang tetap dicintai oleh bangsanya.